Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdiana dari kelas 17D akan mempresentasikan makalah yang menjadi tugas mata kuliah perilaku organisasi, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Laode Amijaya Kamaludin, MADM, KP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku organisasi, di mana akan saya paparkan mengenai apa itu perilaku organisasi, kemudian bagaimana menurut ahli, dan bagaimana bentuk-bentuk dari perilaku organisasi. Mari kita lihat. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia, baik itu berjalan, berbicara, menangis, tertawa, pokoknya semua kegiatan atau aktivitas yang bisa diamati langsung maupun yang diamati dari luar. Nah, apakah itu organisasi? Kita lihat, organisasi adalah struktur sosial atau sistem kerjasama dua orang atau lebih yang menunjukkan saling ketergantungan, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada. Nah, dalam pandangan statis, organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai tool, sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal. Bagaimana menurut ahli? Mari kita lihat. Kata ahli dalam pengantar perilaku manusia, Bapak Heri Purwanto mengatakan bahwa perilaku adalah pandangan atau perasaan yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek tadi. Sedangkan Pak Skinner mengatakan bahwa perilaku adalah stimulus atau rangsangan dari luar, sehingga perilaku tersebut melalui proses adanya stimulus terhadap organisasi. Nah, perilaku organisasi dapat kita simpulkan bahwa ilmu perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh individu dan kelompok tadi terhadap organisasi. Nah, perilaku ini antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Nah, inilah yang menjadi pengertian dari perilaku organisasi, bahwa perilaku itu berorientasi pada kinerja. Sebuah organisasi akan berjalan sesuai harapan apabila organisasi tersebut dapat memacu dan memaksimalkan potensi individu dengan baik dalam kinerja yang baik. Di perilaku organisasi bisa kita katakan cara berpikir yang meneliti dampak perilaku dari individu, kelompok, struktur organisasi dalam hal meraih pengetahuan. Nah, ada 4 model framework. Yang pertama adalah autokratik, kemudian custodial, kemudian supportive, dan yang terakhir kolegial. Kolegial adalah model yang berdasarkan partnership atau persekutuan. Nah, bagaimana bentuk perilaku? Kata Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa ada 3 yang melibatkan cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan Pak Bloom mengatakan bahwa bentuk perilaku itu melibatkan psikomotor, kognitif, dan afektif. Nah, tentu bentuk perilaku ini akan mempengaruhi sebuah organisasi. Mari kita lihat bagaimana proses pembentukan perilaku. Dimulai dari persepsi, kemudian motivasi, kemudian emosi, dan belajar. Apa itu persepsi? Ya, tentu ia adalah pengalaman yang dihasilkan dari indera penglihatan, pendengaran, maupun penciuman. Sedangkan motivasi adalah dorongan untuk bertindak mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan emosi berbicara mengenai jasmani. Sekarang pertanyaannya, apakah tantangan dan peluang perilaku organisasi? Pertama, globalisasi, kemudian keanekaragaman angkatan kerja, memperbaiki kualitas dan produktivitas, memperbaiki keterampilan, dan memperbaiki perilaku etis. Semua ini akan menjadi tantangan dan peluang bagi organisasi. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan apa yang ada di depan kita. Nah, bagaimanakah konsep perilaku organisasi? Itu terbagi atas 3. Yang pertama, dimensi konsep, kemudian konsep manusia, dan konsep sistem. Konsep itu sendiri adalah segala sesuatu yang meliputi pengetahuan budaya, sosiologi,
yang didapat dan yang memiliki pengaruh. Manusia tentu saja sumber daya alam, sumber daya manusia yang paling mendasar untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Sedangkan sistemnya adalah cara atau manajemen untuk menciptakan kegiatan organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Kalau ketiganya berjalan dengan baik, maka tentu organisasi akan tercapai. Mari kita lihat dampaknya. Dampak perilaku individu terhadap organisasi. Di sebelah saya, di atas saya sudah kita lihat bahwa ada dampak positif dan ada dampak negatif. Seorang kepala Kadipropam Polri telah melakukan pembunuhan secara sadis. Pembunuhan ini dilakukan oleh atau melibatkan banyak orang, sehingga citra negatif terhadap kepolisian itu semakin terbentuk, bahwa citranya akan menurun, kemudian image yang terbentuk pasti tidak baik. Namun di sisi lain ada pula perilaku yang baik, di mana Pak Karsono berusaha menunjukkan bahwa Polri senang bersedekah, yang kemudian diberikan penghargaan. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa perilaku organisasi ini berkaitan erat dengan individu, perilaku individu dengan kelompok maupun kelompok itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Laude Abijaya Kamaludin yang telah memberikan saya kesempatan dan teman-teman untuk bisa memaparkan makalah kami. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dengan ucapan Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.